menurut Paulus. Bersediakah ibu menjalankan perintah Paulus? Di sini ada gunting rumput, mau nggak? Aku pengikut Yesus Kristus, paham? Jadi Anda nggak percaya? Jadi nggak percaya tulisannya Paulus? Itu adalah rasulnya Tuhan Yesus. Bukti kali sama Paulus. Ya Paulus ngomong itu loh. Paulus itu sudah melakukan mujizat. Dia minum racun tidak apa-apa. Dia menyebarkan firman Tuhan. Jadi kenapa kalian benci sama Paulus? Aneh. Nabi palsu. Bentar, jangan. Jadi biar dia ngomong dulu. Biar dia ngomong dulu. Biar netizen yang menilai nyambung apa enggak nih. Saya baca lagi data. Kita itu kalau ngomong berdata ya. Menurut Paulus di 1 Korintus 11 nomor 6, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah juga menggunting rambutnya. Tetapi jika perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Rambut ibu ini harus digundul. Dia perumpamaan bro, jangan kamu artikan bulat-bulat mentah-mentah. Kau telan mentah-mentah itu kayak gitu. Dia tuh perumpamaannya apa dia di situ? Tentang apa judulnya? Judulnya apa judul? 1 Korintus berapa? 1 Korintus berapa? Nomor 10 Bu. Nah ini saya suka ibu kalau kayak gini, ibu buka datanya terus baca, keren ini luar biasa. Lanjut. Bacalah, kan Bible enggak. Baca 1 Korintus 11 26. Nah, 1 Korintus 11 itu 1 Korintus 11 nomor 2, nomor 6 Bu. Wah. 1 Korintus 11 6. Nomor 6. Baca Bu, 1 Korintus 11 nomor 6. Judulnya mengenai apa dulu bro? Mengenai apa judulnya? Ya terserah ibu, buka aja 1 Korintus. Hiasan kepala wanita judulnya bro ya. Nah, dia di sini katanya apa? Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan tangguh berperang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu, katanya. Semua harus dibaca, jangan kau baca separuh-paruh. Nah, bacalah. Nah, saya baca dulu. Susah kali ini. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yakni kepala dari setiap laki-laki itu tentang Kristus. Kepala itu tentang hiasan, tentang apa? Tentang Yesus Kristus. Baca dulu baru nerangin Bu, baca aja dulu. Ini makanya saya terangkan ke kamu. Kepala dari laki-laki, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal yang yaitu kepala dari tiap laki-laki ini ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, bro. Kepala dari perempuan itu laki-laki. Jadi ini perumpamaannya. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Itu perumpamaan bro tentang rambut dan rambut. Baca terus lah, baca dulu baru ini kau Ripa. Baca dulu. Baca aja dulu sampai habis. Sebab jika perempuan tidak menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Dia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Ya stop dulu Bu, udah cukup ya. Udah cukup. Jadi saya ibu kan membaca, saya yang nanya. Ibu ini dengerin dulu gantian lah. Ibu panjang lah tadi. Gantian dulu habis ini baru ibu lagi toh. Nah, ibu dari tadi on cam.
Ya, tidak menudungi kepalanya. Pertanyaan saya, kenapa rambut ibu nggak dicukur pakai gunting rumput? Kenapa? Siapa? Hah? Nah itu harus dicukur tuh Bu kalau nggak menudungi kepala. Sudah saya jelaskan tadi di sini. Firmannya itu bukan tentang rambut, bukan tentang hal-hal. Ini ngomongin rambut kok ini. Ngomongin rambut. Tentang suami loh, tentang penghormatan suami, bukan tentang masalah rambut. Kamu itu tentang Menurut Paulus, kalau tidak menudungi kepala, rambut harus dicukur. kan nggak masuk ke kotaknya kan, nggak masuk akalnya. Barusan dia yang baca. Tentang rambut asli bro. Ya udah, ini lanjut nih. Karena perempuan sama perempuan, males gua. Laki-laki, paham? Halo kakak, ini aku suka sama kakak ini, dia cantik banget. Aku pernah 3 kali diskusi sama kakak Caroline ini. Dia Halo, kakak Halo, kakak jangan manyun lah, senyum lah. Ya, Ini kalau jumpa sama lagi sama itu yang suka mencela. Kok tambah orang cantik itu. kak? Kenapa kakak tambah cantik? Apa resepnya? Karena memuji Tuhan. Oh, jadi orang-orang jelek-jelek itu nggak pernah muji Tuhan. Ya, ini pertemuan kita yang ketiga ya, Semuanya ketiga atau keempat. cantik, buktinya. Iya, saya manis, saya bukan cantik, saya manis. Jadi Kak Caroline, menurut Kak Caroline, ayat yang kakak baca tadi itu perumpamaan. Perumpamaan rambut itu maknanya apa? Rambut dicukur itu perumpamaan kan? Maknanya apa? Rambut itu artinya apa? Kehormatan suaminya. Kepala wanita adalah. Jadi harus dicukur kehormatan suaminya. Enggak, ketika dia itu perumpamaan semua. Riva. Iya, kan gini Kak. Nih contoh nih. Kak Caroline seumpama bulan yang bersinar di malam hari. Nah, apa makna perumpamaan itu Riva? Wajahnya bersinar pakai skincare. Bersinar glowing, membuat aku degup. Nah, kan ada maknanya tuh. Kalau perumpamaan rambut dicukur, apa maknanya? Kan itu cukurlah rambutmu. Itu kan perumpamaan. Maknanya apa kak? Itu tentang rambut, itu tentang kehormatanmu, tentang ketika kamu memuji Tuhan. Yang pertama kamu muliakan tuh, yang pertama kamu yang menjadi imammu itu adalah suamimu itu begitu, kepalanya itu ya suami. Jadi kepala suami dicukur kalau nggak ditutup. Begitu. Kalau suami itu kepalanya Kristus begitu. Jadi kalau dia nggak ditutup, kan di situ kan kalau rambutnya nggak ditutup dicukur. Berarti kalau rambut itu perumpamaan kepala, jadi kepalanya kalau nggak ditutup dicukur kepalanya gitu. Kepalanya dipotong atau gimana? Itu bukan masalah mencukur rambut tentang hal fisik ya, itu masalah sifat, tentang sikap, tentang cara kita berdoa, tentang kita beribadah. Nah ini jadi mencukur ini perumpamaan apa kak? Kepala wanita, hiasan kepala wanita itu. Enggak, aku fokus di mencukur. Aku lebih suka yang cukuran kak, soalnya aku senang cukuran. Cukurlah rambut, kalau nggak dipakai tutup katanya kan. Nah itu umpama apa gitu? Perumpamaan dari apa? Dijelaskan dari semua ayatnya, harus dibaca sampai akhir bro, Kak Riva. Jadi Sister kalau kamu lah, tahu tentang bukan bro. Ini, tentang ayatnya ini, kamu dari baca awal sampai akhir, nanti akhir akan Coba dijelaskan. Kakak kan baca, aku turun ganti akun nih, ya kan? Karena aku tengok kakak cantik. Aku kalau pakai akun besar aku hilang cantiknya. Aku pakai akun kecil biar lebih cantik ya. Kakak baca sambil ku dengar, nanti aku naik lagi, nanti kakak jelaskan sama aku maknanya ya, biar aku tahu ya. Nih, aku ganti akun dulu ya, agak gimana nih? Ah, ya siap. Oke. Bentar pasti. Di sini saya bacakan. Lagi, perhatian di bawah. Sini saya bacakan kembali ya. Dengan perumpamaan yang dicukur rambutnya, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, gambaran kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Nah, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai
tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak berkerudung? Nah, di sini zaman dulu itu zaman gereja-gereja ortodok, mereka tuh pakai tudung ketika beribadah. Kemudian pertanyaannya kenapa kalau nggak pakai tudung? Pertanyaannya kenapa kau nggak pakai tudung? Saya kan tidak beribadah. Jadi ketika beribadah itu cukurlah rambutmu. Kemudian nah, sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah dengan kepala yang tidak bertudung? Bukankah Allah sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, rambut aja udah jadikan penudung ini. Ketika rambut kita aja jadi penudung namanya. Rambut kita panjang itu udah penudung ya. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Baca juga ayat ini bro. Tetapi jika ada seorang yang mau membantah kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Jadi rambut atau hiasan kepala itu kepada kepala laki-lakinya, itu kepalanya, rambutnya, hiasannya. Jadi rambut itu juga sudah menjadi tudung bagi perempuan. Rambut saya ini jadi tudung. Paham? Sudah menjadi tudung. Ya. Jadi perlu bertudung atau enggak? Enggak perlu karena kita udah memiliki rambut. Kalau yang nggak punya rambut kayak mana? Dia bertudung, bagus pakai tudung. Iya, kalau rambutnya nggak ada, botak dia. Iya, kalau cewek botak gimana? Hah? Bertudung pakai jilbab. Iya. Jadi tudung itu sama dengan rambut gitu. Rambut itu juga mahkota. Paham? Rambut itu mahkota. Jadi perkataan di situ itu yang perumpamaan yang mana? Perumpamaan tentang mahkota tadi, tentang rambut tadi, kepalanya wanita, tentang hiasan wanita. Hiasan kepala wanita itu adalah suaminya. Laki-laki. Jadi perumpamaannya yang mana coba? Yang perumpamaannya yang mana? Ulang yang mana nih, kata-kata yang mana nih yang perumpamaan? Hiasan kepala wanita itu, hiasan kepala wanita. Nah, itu perumpamaan itu. Perumpamaan tentang apa itu? Tentang kehormatan wanita, tentang kehormatan wanita. Oh, jadi itu tentang kehormatan. Iya. Dan maknanya apa itu? Kalau kita ulang baca ya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Nah, setiap wanita yang Tapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepalanya yang tidak bertudung. Nah, ini perumpamaan enggak? ini. Berarti perempuan wanita yang tidak berambut mengutamakan suaminya kan mahkotanya. Berarti rambut ini merujuk kepada suami. Ya. Oh begitu, gitu Bang Andi. Jadi itu merujuk kepada suami, rambut, bulu. Bang Andi nggak paham ini perumpamaan Bang Andi. Ya, jadi kalau kita baca teman-teman, nggak, biar saya bantu jelaskan. Orang Islam ini nggak ngerti Kak. Mereka tuh nggak ngerti perumpamaan. Kakak ini keren banget nih. Saya ulangin ya buat orang Islam yang nanya-nanya terus ya. Tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Kepala ini adalah alegori dari suami ya. Nah, jadi kalau kita ganti kata-katanya teman-teman, tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa dan atau bernubuat dengan suami yang tidak bertudung menghina suaminya. Kurang lebih begitulah kira-kira ya Kak ya. Maksudnya ya. Jadi si suami harus ditudungin maksudnya. Atau gimana ini? Tudung itu masalah tentang kehormatannya, Rifa. Jadi yang kehormatan yang kepala atau yang tudung nih Kak? Tudungnya suami itu Allah. Oh, oke, kita ganti. Oke, kita ganti sekarang. Suami. Oh, oke, siap.
Tetapi tiap perempuan-perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan suami yang tidak beralah menghina suami sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Rambutnya itu tadi kemana? Suami juga? Suami sama kepala sama rambut? Ya. Kehormatan. Kan perumpamaan. Oh, rambut kehormatan. Kalau kepala suami. Bukan begitu. Ketika seorang istri yang tidak taat kepada suami, dia bernubuat, dia berdoa, tetapi dia tidak memuliakan suaminya, sama aja dia menghina, tidak berkenan kepada Allah. Baik, Bang Andi. Bang Andi ini nggak ngerti nih. Sini aku jelasin nih. Tetapi tiap-tiap perempuan itu artinya adalah istri, ya kan? Yang tidak bertudung itu maksudnya tuh menghina suami, ya. Menghina kepalanya. Berarti maksudnya tudung itu perumpamaan dari suami. Enggak, aku yang bingung yang mana nih Kak? Yang perumpamaan itu yang mana nih? Yang kepala, yang suami, yang rambut atau yang mana? Aku bingung. Coba kakak jelaskan mana yang perumpamaan, terus kakak jelasin lagi. Aku agak bingung ya. Kepala itu adalah tentang tentang kunjungannya. Kepalanya siapa? Kepalanya suami itu adalah kepala siapa? Kepala mana nih? Maksudnya kepala suami yang mana? Maksudnya kepala suami. Kepala suami itu jadi, perumpamaannya mana? Rambut atau yang mana nih Kak? Kak, coba nih kita ulang ya. Tetapi tiap-tiap iya. Jadi, saya jelaskan kepada Handi tadi. Jadi rambut Bang Andi, dengar Bang Andi. Itu adalah sama seperti kerudung. Rambut panjang itu sama dengan kerudung. Paham kau? Tuh, paham Bang Andi. Rambut panjang itu sama kayak kerudung. Gimana ini Bang Handi ini? Lanjut ya Kak ya, ayo Kak. Jadi kalau seandainya paham. Nah, Bang Handi ini nggak punya Roh Kudus. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung atau yang tidak bersuami, karena tudung itu kan suami tadi tuh. Ya, kepala yang tidak bersuami menghina kepalanya yang adalah suami sebab dia sama dengan perempuan yang dicukur suaminya. Karena kan rambut itu suami tadi kan? Benar nggak Kak? Bersuami Rifa, tetapi istri yang tidak taat kepada suaminya, tetapi dia berdoa, bernubuat, itu sama aja menghina suaminya. Begitu loh. Ya. Ya, betul. Ini keren banget nih. Baru kudus sekali kakak ini ya. Luar biasa nih ajarannya. Jadi Kak, bertudung ke gereja itu gimana? Nggak apa-apa nggak? Dan rambut panjang sudah seperti tudung, Rifa. Oh, terus kalau seandainya tidak boleh berkepang tuh maksudnya gimana itu? Itu suami nggak boleh dipelintir, karena kan rambut adalah perumpamaan suami. Jadi kalau seandainya berkepang, suami nggak boleh dipelintir, gitu atau gimana Kak? Coba. Itu ayatnya dalam 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Nah, itu apa judulnya dulu? Tentang apa dia? Oh, judulnya. Oke, aku lihat dulu ya. Oh ya, aku keren banget kalau belajar sama kakak. Ini keren banget loh kakak ini. Aku baru kali ini loh dengar penjelasan yang berhikmah ini loh Kak. Jarang-jarang loh. Benar-benar Uni. Ini Ibu Carol ya. Coba disimak baik-baik ya apa yang disampaikan oleh Uni. Kita di sini belajar bersama dan untuk teman-teman ini komentar goyang ya. Bantu di tap-tap sampai 500k saudara. Tap-tap layar ya. Lanjut Uni. Aku belajar banget nih. Ibu ini Kak berhikmah banget nih. Ibu ini punya penuh Roh Kudus kayaknya ibu ini nih. Ya, aku takut dibaptis. Jangan-jangan aku bentar lagi dibaptis sama ibu ini. Demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan pakai emas atau mutiara dan pakaian yang mahal-mahal. Nggak boleh pakai baju mahal Kak, pakai baju monja boleh. Ayat berapa itu? 1 Timotius pasal 2 nomor 9 Kak. Ini kemana nih Kak? Soalnya rugi nih kalau gitu. Aku mau jual baju-baju mahal, orang Kristen nanti nggak mau beli nih. Nggak boleh pakai emas, nggak boleh pakai mutiara. Jangan-jangan ini perumpamaan lagi nih. Saya baca datanya dulu. 1 Timotius pasal 2 nomor 9. Ya, kita dengarkan ini berhikmat teman-teman ya. Beliau ini punya Roh Kudus ya. Kita dengarkan pemahaman beliau. Kita hargai ya. Gitu ya, hargai. Karena beliau ini sangat cantik. Aku suka wajah beliau eksotik banget nih. Subhanallah. Nah, di sini Viva, dia dijelaskan di sini. Iya Kakak. Judulnya kita baca ya, mengenai sikap orang. Di sini judulnya mengenai sikap orang laki-laki dan perempuan dalam ibadah jemaat. Nah, karena itu di sini dikatakan, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci. Kak, tunggu Kak. Berarti berdoa kayak gini dong.
mengadakan tangan, kata gini. Kayak gini dong. Ini ya mengadakan tangan. Hah? Kak, menengadakan kan gini, Kak. Ini bukan menengadakan. Ini mah lagi joget, Kak. Seperti Musa berdoa Menengadah tuh gini, Kak. Haleluya gitu. Mana ada kayak Kakak menengadah tuh gini loh, Kak. Kayak gini nih. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada. Joget. Kak, ini. Ini ada. Mana ada. Ini ada. Kak, menengadah tuh kayak gini loh, Kak. Kakak ada. coba lihat deh. Wah, itu nari piring, Kak. Lucu. Ya udah. Iya, udah. Tapi kenapa Kakak gini orang Kristen enggak, Kak? Kenapa orang Kristen gini Kak kalau berdoa, Kak? Melipat tangan namanya itu seperti diajarkan Tuhan Yesus. Tuh, itu diajarin menengadah, kenapa dilipat tangan? Kalian merubah-rubah ajaran. Makanya semuanya ada aturannya, semuanya ada alasannya. Itu disuruh menengadah tuh. Kenapa? Nah, baca dulu tentang jangan lari kemana-mana dulu yang tadi tuh. Iya. Kemana-mana. Nah, oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangannya yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara apapun, pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Tetapi seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya perempuan berdiam diri dalam dan menerima ajaran dengan patuh. Nggak boleh ngomong. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan nggak boleh jadi guru. Tidak mengizinkan merendahkan laki-laki. Nggak boleh jadi presiden nih. Diri. Karena ada yang pertama jadikanlah, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Perempuan doang yang berdosa ternyata. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Yang mandul nggak selamat dong. Ya ampun. Akan diselamatkan karena melahirkan anak. Asal ia bertekun dalam iman. Asal dia bertekun dalam iman dan kalau nggak beranak nggak selamat berarti. Ngeri kali. Sedih kali jadi perempuan Kristennya, Kak. Gimana itu? Bukan pakaian yang diutamakan beribadah itu. Jadi beribadah pada Tuhan. Tuhan itu maksudnya, tidak melihat. Tunggu. Kakak, maksudnya kalau bukan pakaian itu memang maksudnya boleh ke gereja nggak berpakaian gitu maksudnya? Atau gimana nih? Ya pakai sopan lah, yang jelas di sini kata pakai sopan. Kakak pakai emas nggak boleh ke gereja. Kakak punya emas nggak? Jangan yang diutamakan. Kakak punya emas nggak? Hati yang baik, hati yang suci. Kakak punya emas nggak? Kakak punya kalung emas? Enggak. Punya gelang emas? Enggak. Kalau kakak takut diminta, gara-gara kakak nggak boleh ke gereja pakai itu, kakak takut aku minta. Kakak nggak boleh, Kak. Nggak punya emas. Ini bukan emas ini. Bukan emas itu. Bukan emas. Wah, kakak takut bilang kakak bilang itu emas palsu karena kakak takut ya. Kakak nggak boleh, Kak. Kakak kasih aku aja emasnya. Nggak boleh kakak pakai emas. Kak nggak boleh pakai emas, Kak. Berdosa lo kakak pakai emas lo. Nggak boleh tuh dikepang, nggak boleh tuh. Ya siasat gereja itu nggak boleh. Itu nggak boleh Kak. Kalau perempuan itu kata si Tuhan kakak itu yang berdosa itu perempuan loh. Kakak bisa selamat kalau ngelahirin loh. Itu kalau orang-orang mandul gimana nggak selamat ya? Jadi gini, jelas gimana? Kata kan pada awal mulanya manusia berdosa kan karena si Hawa dia memakan buah terlarang. Nah, dari situlah manusia jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan Yesus, Tuhan Allah berkata, jangan makan buah ini, maka kamu akan jatuh dalam dosa. Tetapi kan pertama yang digoda iblis adalah perempuan. Dia memakan buahnya, jatuhlah manusia dalam dosa. Nah, karena Hawa dari satu orang ini berdosa, maka kita semua berdosa. Terus katanya tuh, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Ya, ketika orang yang kalau orang mandul gimana? Tetapi tidak itu aja, kan tidak cuma melahirkan anak, tetapi hati yang suci, hati yang kudus, itu yang menyelamatkannya. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih. Beranak dulu baru beriman dan kasih, Kak. Kalau nggak beranak?
Kan ini nggak cuma satu, dia beranak, kemudian dia punya iman dan dia hidup dalam kudus dan kebenaran. Itu Kalau gitu ngapain dikasih tahu tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan? Kalau gitu, kalau memang bukan cuma melahirkan yang jadi asbab selamat, gimana sih? kan semuanya ada, nggak cuma melahirkan anak, tetapi harus memiliki hati yang kudus, hati yang iman yang Ini baik. perumpamaan nggak sih? Banyak Kristen melahirkan. Kalau banyak Kristen perempuan, kalau banyak Kristen perempuan melahirkan itu tidak berhasil loh. Jadi gimana nasibnya itu? Lanjut. Waduh. Jadi bro, Oke, izin saya katakan potong, tadi, Host, dia disucikan bukan sebentar, hanya Kak. dari Sebentar kak, sebentar kak. Kak sebentar ya kak. Host yang Bentar, Kak, bentar, Kak. ketawa di bawah itu diblokir aja host. Diblokir aja host. Ini ruang diskusi bukan ini stand up komedi ya. Lanjut. Aman dan Ikhwan Filah ya, jangan ketawa-ketawa, kagak tep-tep ini. Ya jangan biar kuat ketawa, temannya. kita lagi Tep-tep, edukasi, orang aku lagi belajar, makasih tepu. Jangan ketawa lah, nangis kalian. Ya, oh jadi gitu kak. Kalau rambut keriting boleh nggak ke gereja kak? Kalau berkepang kan nggak boleh. Kalau rambut keriting boleh? boleh. Kenapa emang Tuhan menciptakan rambut lurus? Ya terus kenapa Tuhan kakak ngelarang berkepang? Artinya jangan ke gereja itu hanya untuk menampilkan penampilan saja. Oh, Yang maknanya keren banget ya. Memiliki hati yang kudus, hati yang baik, memuji Tuhan. Itu intinya. Bukan karena Oh, jadi biasa-biasa, arti- bukan karena Arti berkepang Bukan- itu adalah jangan berpenampilan aneh gitu maksudnya gitu kali. bukan. Jadi bukan yang pertama itu bukan menunjukkan penampilan ke gereja itu, tetapi memiliki hati yang kudus, hati yang baik. Oh gitu. Begitu. Terus kalau pakai baju mahal-mahal nggak boleh kakak pakai baju monja ke gereja? Iya, pakai Baju-baju monja. murah. Baju monja Murah. dapat pahala. Gak dapat pahala. Intinya adalah Terus ngapain hati yang pakai baju monja kalau nggak dapat pahala? Mending pakai Jadi baju Tuhan mewah aja. itu membentukkan hati, bukan penampilan. Jadi intinya. Oh dia nggak suka kalau orang Kristen pakai. Dia nggak suka orang Kristen kaya raya gitu, pakai baju mahal, kayak baju Gucci gitu, baju Blueberry gitu, nggak suka gitu dia. Tuhan itu sebenarnya tidak suka kesombongan. Nah itu yang Oh jadi orang-orang yang pakai baju-baju mahal itu kesombong semua itu. Wah, Ya, sombong. parah nih pendeta-pendeta kaya. Kak bilangin kak sama pendeta-pendeta kaya yang mahal-mahal itu kak bajunya kak, yang cincinnya segede-gede gaban. Kakak bilangin dulu di sini. Pendeta kalian itu terkutuk nanti- gitu kak. Bilang kak, itu bilang kak. nanti nggak dikenal Tuhan. Karena apa? Dia mengutamakan penampilannya daripada menolong orang lain. Parah ini. Wah, si Rasmi Madarni make up loh kak ke gereja loh. Mereka tidak apa-apa. Kenapa nggak ada bilang mereka? Katanya nggak boleh mengutamakan penampilan. Nih gimana sih kak? Berkepang nggak boleh, itu pakai bisa emas nggak punya boleh, hati yang giliran benar. make up boleh. Punya hati yang benar itu yang utama. Ya udah punya hati yang benar, ya nggak apa-apa make up. Nah, nggak ada yang larang. Oh, sebenarnya boleh. Yang penting hatinya baik gitu. Mau pakai baju mahal juga hatinya baik nggak apa-apa gitu. Yang kudus, apakah dia sudah memberi orang lain dengan memakai baju mewah? Apakah sudah menjadi berkat bagi orang lain sekelilingnya? Apakah dia sudah memberi? Apakah dia sudah menjadi penolong bagi keluarganya? Itu yang penting. Kalau pakai rok Kan mini kamu ke gereja boleh nggak mewah kak? ke gereja, kamu masih tidak pernah memberi, itu samanya tidak kenal kepada Allah. Kalau pakai tank top ke gereja boleh nggak sih kak? Tidak boleh, karena kan pakaian pantas. Nggak boleh. Oh nggak boleh. Emang di mana itu dilarang pakai tank top? Aduh, sensor, sensor. Iya. Cuman Tuhan selalu jaga kekudusan. Kak, ini aku mau tanya. Kakak baca ulangan 2229 tuh kita bicara tentang perempuan aja ya kak ya. Kita kan sama-sama perempuan nih. Coba kakak baca ulangan 2229, ngeri banget loh kak. Takut aku ngeri kak, serius. Aku berdebar-debar jantung aku baca itu. Ya kakak baca dulu nanti aku bisa belajar sama kakak gitu. Kan aku di sini Ulangan lagi berapa? belajar. Ulangan 22 nomor 29. Soalnya kan aku lagi belajar sama kakak nih. Kakak kayaknya keren banget nih. Roh Kudusnya kayak kuat banget. Soalnya hikmah semua yang keluar dari mulutnya, serius. Pokoknya kalau seandainya kalian cukur rambut itu artinya itu kehormatan suami dah. Pokoknya kalau seandainya itu perumpamaan, pokoknya udah perumpamaan aja. Keren banget pokoknya kakak ini. Teman-teman di follow kakak ini ya. Kalau perlu Saya nanti. yang saya tidak apa-apa, saya bukan siapa-siapa. Saya orang hina. Tawaduk kali kakak ini, tawaduk kakak ya. Rendah hati kakak, rendah diri Saya yang kakak. biasa orang hina, saya cuma hamba. Duh, pengen dong minta nomor WhatsApp kakak. Boleh numpang makan nggak kak? Nanti kapan-kapan. Boleh, boleh. Ya, lanjut Ulangan kak, berapa? dibaca itu kak. Ulangan 22 nomor 29. Kita temenan ya kak. Oke. Ulang-ulangan Kakak si Tepu kedua ya. kerja di mana? Kak, kakak si Tepu kerja di mana sih kak? Di salon ya? Saya ibu rumah tangga, nggak pernah ke salon. Kak pinjam duit boleh nggak? 2 juta. Tidak boleh meminjamkan.
Loh, kata Yesus, barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Kok nggak boleh meminjamkan? Ini gimana? Tidak. Tetapi tidak menolak, itu artinya memberi aja, bukan meminjam dan menerima. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Ya udah, aku minta dia 2 juta. Lihat dulu keuangan saya, kalau ada di saya pasti keri. Kakak dari wajahnya kayaknya kaya deh. Dari mukanya aja tuh kaya kakak tuh, dari wajah kaya. Amin. Ya. Tuh kakak baca nih, ini ayatnya nih. Kakak kalau baca ya. Nih, ini kata Yesus loh ya. Ini aku nggak ngada-ngada loh ya. Aku tahu kakak ini menjalankan. Oh ya, Ulangan 22 nomor 29. Tapi nanti masalah perkara pinjam uang jadi ya kak ya. Ya. Soalnya dalam Matius dikatakan barang siapa yang meminjam kepadamu jangan kau tolak. Ya, baca kak. Ulangan 22 nomor 29. Iya. Ini ilmu penting teman-teman ya. Kakak ini punya Roh Kudus banget, penjelasannya berhikmah dan kita hargai penjelasan beliau ya. Beliau tidak menghujat. Beliau adalah seorang saudari kita yang berbeda keyakinan tapi satu NKRI, kita hargai, hormati, cintai. Soalnya kalau ditampar pipi kirinya dia kasih yang kanan nih, benar nggak kak? Ini saya baca dulu. Iya, baca dulu. Ayat 22. Jadi di sini tentang hukum perkawinan ya. Ya, silakan kakakku. Nah, ayat 29. Maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab laki-laki itulah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki itu menyentuh dia pergi. Nah, di sini tentang apa di sini? Maksudnya di ayat itu kalau kita diperkodok sama orang kita harus nikah sama orang itu kak. Ini ada ayatnya yang penjelasannya di atas. Iya ada. Ya silakan. Jadi jangan kamu ambil ayat per saya kamu. Iya. Aku belajar kak. Kakak jangan marah-marah. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepala. Itu perumpamaan. Bang Andi nggak ngerti itu. Dan membusukkan nama dengan perkataan perempuan ini, ku ambil menjadi istriku. Tetapi ketika ia menghampiri, hukum ini tentang hukum perkawinan, dia tentang hukum perkawinan. Iya. Tentang apa? Tentang apa? Bentar. Ya silakan. Aku sayang banget sama kakak ini, serius. Serius teman-teman, aku sayang banget sama dia ya. Cantik dia. Saya kurang begitu kecil-kecil tulisannya. Apabila ada seorang gadis yang masih perawan yang sudah bertunangan, jika seorang laki bertunangan dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar dan pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu. Ini zaman dulu kita perpindahan. Sadis ya kak. Tentang adat istiadatnya mereka Yahudi. Jadi itu cuma adat istiadat, bukan perintah Tuhan itu. Bukan, ini tentang bukan Bang Andi ini sembarangan nih. Itu bukan perintah Tuhan Bang Andi. Ini Bang Andi ini kalau ngomong sembarangan nih. Iya, tapi kan tadi ada kalau ada laki-laki mah, taruh lu Bu, setengah menit. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan. Taruh lu Bu, izin setengah menit Bu. Setengah menit doang. Sampai ke akhir Bu. Setengah menit doang Bu. Apapun ada di Alkitab. Setengah menit doang. Yang saya Ibu tadi baca. Kalau ada Bu, setengah menit doang Bu, izin setengah menit doang. Daeng jangan macam-macam sama emak-emak Daeng. Kalau ada tadi saya dengar ya. Kalau ada laki-laki memperkaos perempuan, wajiblah dia membelikan 40 sikal dan wajib menikahi dia. Gitu kan tadi itu. Iya. Silakan jadi Kristen kalau ingin mencari istri, ya perkodok aja dulu, baru bayar, baru jadi istri tuh. Mantap, lanjut. 5 sikal itu berapa Bang Andi menurut perhitungan orang Kristen sendiri? Bro, ini bukan tentang Kristen, 250 ribu, 250 ribu kalau tanya. Tentang adat istiadat. Kalau kami di orang Karo ada adatnya. Kita Indonesia juga punya adat, begitu. Tapi sebentar Bu, maaf saya potong Bu. Ini ada Pak Welengre, ini sama Kristen juga dia. Selamat malam, Bro. Dibuka mute-nya, Bro.
Bro Weleng, pemahaman Anda sekarang ketika sudah mengikuti diskusi ini, Yesus Tuhan bukan menurut lo? Ada peningkatan nggak kira-kira? Silakan bro. Iya, aku ini ibaratnya Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan makhluk yang bernama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Bang. Tapi dia itu hanyalah utusan atau nabi, sama seperti nabi pada umumnya. Ibu Karolin, aku sarankan juga untuk sadarlah ya Ibu, Anda itu sedang sesat dan tersesatkan. Seperti itu, Bu. Yang lain. Ibu ya, Ibu dengarkan. Jadi banyak yang tersadarkan dengan diskusi ini. Orang-orang Kristen sekarang pemikirannya mulai sehat ya. Jadi tidak menuhankan Yesus. Lanjut Uni Ripa, lanjut Uni. Lanjut. Teman-teman tap-tap ya sampai 500k tap-tap. Aku tuh suka sama kakak Karolin ini teman-teman ya. Pertama kak Karolin ini dia cuman menjawab ya. Yang kedua dia tidak pernah berpolemik tentang agama Islam. Yang ketiga dia cantik sekali. Lihat tuh rambutnya keriting-keriting kecil dengan wajah yang gimana gitu. Aku suka. Aku sayang. Dan saya mungkin mau tanggapin tentang Weleger ini tadi. Iya, Weleger. Hajar kak Bang Weleger ini. Lanjut kak. Saya mengatakan tidak ada jalan keselamatan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan barang siapa tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan selamat. Karena hanya satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus, masuk neraka. Maka dari itu berilah dirimu dibaptis. Kutuk kak dalam nama Yesus kak. Coba kak, kutuk dalam nama Yesus kak. Cepat kak. Berilah, nggak boleh kita mengutuk. Tidak boleh kita mengutuk, tidak boleh menghakimi. Pendeta-pendeta yang ngutuk dalam nama Yesus gimana tuh kak? Berarti pendeta laknat itu? Itu sesat itu, sesat. Marahin kak. Mereka nonton kita kak. Kalian pendeta yang ngutuk bilang kak, cepat. Siapapun, atas nama siapapun. Marahin kak, mereka suka ngutuk-ngutuk kak. Masa kemarin dikutuk? Hah, cepat kak, marahin kak mereka kak. Kakak bilang gini kak, woi pendeta-pendeta tukang kutuk, bilang kak, kalian terkutuk, cepat kak, nggak apa-apa kak, marahin. Nggak didengar suaranya Ibu Karolin, tenggelam, aduh. Nggak dengar ya suara saya ya? Nggak ada suaranya. Minta Roh Kudus dulu suaranya Bu, biar keluar. Weleng, dengar nggak Weleng? Dengar nggak? Ya ini baru dengar. Lanjut Bu. Perkataan kita itu harus perkataan berkat. Hati kita itu harus kudus, dan kita harus berguna bagi orang lain, harus memberi, nggak cuma beragama, tetapi harus memiliki iman. Tetapi kamu tidak memiliki iman dalam Yesus. Kata Yesus, jika imanmu sebesar sesawi aja, kamu bisa memindahkan gunung. Nah, wah, dalam Tuhan berarti kakak punya iman sebiji sawi? Saya belum. Iman saya masih kecil. Wah, nggak beriman kakak ini. Beriman, saya punya Riba, saya punya iman, tapi saya tidak sebesar apa dulu. Emang sebesar apa iman kakak? Setengah biji sawi gitu? Hanya Yesus yang bisa mengukur, saya nggak bisa ukur. Oh, sebiji sawi emang segede apa sih kak? Kata Yesus, barang siapa yang tidak memiliki iman, maka dia tidak berkenan kepada Allah. Iman adalah apa? Iman itu apa enggak? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan dan bukti segala sesuatu yang belum kita terima. Percaya yang segala sesuatu yang belum kita terima, itulah iman. Maksudnya apa itu? Gimana itu maksudnya penjelasannya? Ripa punya laptop kan di situ, cari tentang iman itu. Punya. Iman adalah percaya segala sesuatu. Arti iman. Percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan. Wah, berarti Yesus nggak kelihatan dong? Ya maksudnya kita kan di zaman sekarang ini kan kita tidak melihat Yesus. Kata Yesus pada zaman orang yang sejaman Yesus murid-muridnya nggak beriman sama dia karena dia ngelihat. Nah, kata Yesus pada zaman Yesus dia di dunia, kata Yesus, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi katanya berarti nggak beriman dong. Percaya. Berarti nggak beriman itu. Soalnya kan dia melihat Yesus. Iya. Maaf. Betul, Yesus berkata, berbahagialah kamu yang melihat aku. Tetapi lebih berbahagia mereka yang memiliki iman yang tidak melihat aku tapi namun percaya. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi sebenarnya iman dilihat atau nggak dilihat nih kak? Mana nih? Iman itulah hati kita yang nggak bisa dilihat lah. Oh, iman itu kepercayaan kita. Berarti bohong itu murtadin yang bilang nampak Yesus itu berarti bohong ya kak ya? Itu nggak apa-apa iman karena Tuhan bisa memperlihatkan namanya
ketika orang yang melihat Yesus itu namanya penglihatan. Orang mendapat penglihatan, itu namanya penglihatan. Pada akhir zaman ini anak-anak kecil akan bernubuat dan melihat penglihatan. Anak kecil? Ya, itu firman Tuhan yang mengatakan. Tuhan, Di gitu. akhir zaman nanti orang-orang muda akan melakukan mujizat dan bernubuat dan melihat penglihatan. Penglihatan tentang akhir zaman. Waduh, ngeri ya. Yaudah Kak, Ya. kalau gitu gimana Kak tentang itu Kak? Matius 5:42 tadi yang itu Kak yang diperkodok itu gimana Kak? Belum selesai tuh. Yang Itu berkuasa tentang adat istiadat mereka, adat istiadat Yahudi. Oh, berarti itu bukan ajaran Tuhan ya? Itu bukan firman Tuhan Bukan. berarti ya ulangan itu. Oh, Bang Andi. Dengan teman-teman yang 3,4 ya. Firman Tuhan itu ketika Allah berkata, firman Tuhan itu Oh. Tuhan. Jadi kalau ada Allah berkata baru firman Tuhan. Kalau nggak ada berkata Allah berarti itu bukan firman Tuhan ya Kak? Oh, surat-surat Bisa. Paulus bukan firman Tuhan Bang Handi. Bang Handi nggak jelas banget nih Bang Handi ini ah. Ya Kak? Alkitab itu terdiri dari perkataan Allah dan nubuatan-nubuatan dan penglihatan-penglihatan para rasul dan kejadian-kejadian yang pada zaman perjanjian lama. Oh, Jadi ketika bercampur ya. Bercampur ya karangan manusia sama firman Tuhan menyampur ya. kehidupan, buku firman Tuhan. Oh, buku firman Tuhan Bang Andi bercampur. Berarti di situ kalau orang Yahudi kayak gitu kelakuannya ya, kalau diperkodok nikah sama yang memperkodok. Aneh ya Bu ya. Menurut Ibu gimana itu? Itu benar nggak sih kayak gitu Zaman tuh? tentang wanita Samaria itu yang dia berzina dengan beberapa laki-laki, dia akan dilempari batu. Kejam juga ya. Itu Tuhannya kan hukum mereka. itu waktu itu Yesus marah nggak sih kayak gitu tuh? Waktu zaman waktu itu, waktu Yesus waktu kejadian itu Bu, itu Yesus waktu itu kemana? Kenapa dia nggak bantuin itu perempuan-perempuan yang dirajam Bu? Kasihan tahu. Nah itu punya hukum sendiri, semua punya memiliki hukuman sendiri ketika Lah kan Yesus, masa Yesus nggak kasihan sama perempuan-perempuan yang dirajam itu Bu? Masa dibiarin sama Yesus? di mana yang mana? Ya di ulangan itu kan Yesus waktu itu udah jadi Tuhan kan? Nah, kenapa dia diam aja? Kan kasihan Bu perempuan dihukum. Kan dia Itu kasih. kan zaman perjanjian lama itu tentang perbuatan kita yang menyelamatkan kita. Ketika kita berdosa, maka kita tanggung dosanya. Oh, jadi kalau giliran di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. Ketika Oh, kita tidak begitu. kudus, ya, zaman perjanjian lama itu ketika menghadapi Tuhan, namanya pada imam-imam kalau tidak suci maka dia mati. Ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Orang itu harus kudus, harus suci. Zaman perjanjian lama ya, mereka orang manusia itu harus suci dan kudus. Gitu. Maka ketika orang Jadi kalau di perjanjian lama dosa tanggung sendiri-sendiri, di perjanjian baru dosa tanggung Tuhan gitu. ya Yaudah deh, Matius itu dong. Dia ketawa lagi. Dia malah ketawa. saya ketawa dengan caranya Riva itu loh. Oh gitu. Dia ketawa pula. Doktrin itu Ibu, doktrin semua itu yang Ibu tahu, doktrin dogma gereja itu Ibu. Ibu salah. Jadi Nggak iman apa-apa, itu Bang apa Ibu? Weleng. Jangan sok tahu, Ya. jangan- Silakan Bang Weleng sama Ibu Izin dulu. aku tambahkan. Ya, monggo. Izin aku Monggo. tambahkan Ibu. Udi. Ya, jadi iman itu apa Ibu? Jika Anda hanya memiliki iman saja tanpa menggunakan logika berpikir yang sudah diberikan Tuhan kepada Anda dan umat-umat manusia yang lain, itu Anda sama saja, maaf ya, dengan apa bedanya dengan hewan Ibu. Jadi beriman itu harus memakai akal ya, seperti itu. Nggak bisa logikakan. Gini dulu, tunggu dulu. Kamu tahu kata Tuhan Yesus apa? Iman itu adalah percaya segala sesuatu yang tidak kelihatan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, yang belum kita terima. Nah, di dalam Tuhan kamu pakai Keren, akal, Ibu. kamu kan botak kepalanya. Tuh Bang Weleng jangan pakai akal kalau jadi Kristen gimana sih? Ibu Iya, nggak pakai kamu akal kan Bu? pakai akal. Dunia ini diciptakan pakai apa, Bro? Bang Weleng kamu sih pakai akal. Ah, bener Bu. Ajar Bu, marahin Bu. Pakai akal dia. Aduh. Tanpa iman kamu tidak berkenan kepada Allah. Kan ya jangan pakai akal kalau jadi Kristen. Makanya akal itu ada tempatnya, seperti Di mana, Bu, matematika. tempatnya itu akal? Akal. Oh, kalau Nah, belajar matematika pakai akal.
Kalau ketuhanan nggak pakai akal. Tuhan itu adalah maha kuasa yang tidak bisa kita pikirkan dalam akal kita. Nggak bisa, itu harus pakai hati. Karena Roh Kudus ada dalam hati kita yang mengajari kita. Iya, Hati iya. yang kudus, hati yang suci itu akan melihat Allah, kata firman Tuhan. Mantap, mantap. Iya, jadi nggak boleh pakai akal ya Bu ya kalau beriman ya, nggak boleh pakai akal. Iya, Nggak keren. bisa. Mantap, aku suka nih ibu ini keren banget nih. Ini kalau jadi Kristen kayak gini nih, damai Indonesia nih. Indonesia kita damai, serius beneran. Bu, Iya, jadi tetangga damai. aku dong. Bu, coba gimana tuh? Matius 5:42 tuh. Jadi nggak? Jadi nggak Bu? 2 juta aja Berapa? deh. Masih berapa? Matius 5:42. 2 juta aja. 2. Bu jangan langsung cemberut gitu mukanya Bu. Tadi senyum-senyum. Nih iklan bentar ya nih ya. Mumpung Ya, ada ya, mumpung 3.000. Sebentar Bu Karolin ya. Iklan dulu Mohon ya, Bu. ganggu Iklan dulu ya, Bu. bentar aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ini akun Dewa, akun baru. Minta di follow sampai 1.000 aja. 1.000 yang pengikutnya ya. Minta di follow ya, Iwan Pila ya. Akun Dewa semua tumbang. 12 akun Dewa kena banned semuanya. Ini bikin akun baru. Pengikutnya baru 300. Minta di follow sampai 1.000 aja. Mumpung ada 3.500 mata memandang. Ya, silakan lanjut. Makasih banyak. Ya, Oke, gini, oke, Pak Kaisar Paman. Nero dari tadi nggak bersuara, dia belum kerja. Sambil Iya. iklan Baik, dulu baik, ya, baik, minum baik. dulu. Di sini, Ibu sini, sama sini. Uni minum dulu. Baik, Iklan baik, dulu, Pak baik, Kaisar. baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teruntuk kepada sahabat API, Apologet Islam Indonesia, dan sahabat Abuya Strong, juga sahabat dakwah pendakwa Indonesia yang ada hadir di Komal ini. Sahabatku semua, malam ini saya meminta dengan rasa bangga. Tap-tap layar dengan jemarnya sampai layar kalian pecah, dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas juga saya sendiri. Dan terutama boleh di follow akunnya Bang Mahadewa ya, supaya dia bisa open cam agar kalian bisa melihat ketampanannya luar biasa. Saya Kaisar Nero, Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota, menyiarkan langsung di live Abuya Strong di frekuensi 3,1 ajaran kasih. Kasih mati. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Katolik, Protestan, Wanes yang menuhankan kenal Potmio, Pelak Pajero, penyembah karung pupuk urea, jika merasa cerdas dan akademis, kalau boleh naik dengan penuh optimis. Tapi kalau cuma congor, bacot dan pesimis, mending kau turun meratap dan menangis. Yang naik diskusi, jangan tantrum kesurupan, serangan jantung, ataupun gangguan kejiwaan. Diskusi bantah dengan dasar menggunakan dalil dan data. Paparkan dengan baik narasi, literasi, kolerasi, komparasi. Jangan gunakan asumsi, diksi-diksi potongan terasi, kontrasepsi, cekcokologi, apalagi geoblokologi. Narasumber memberi dedikasi, viewer di bawah mendapatkan edukasi. Diskusi tanpa pakai urat, tanpa hujan menghujat, tanpa ajaran sesat. Inspiratif, tidak mengenal kontradiktif, dan pastinya bukan provokatif. Abuya Strong, jaya tersiar. Sekali lagi selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat bingung buat kalian yang kuar-kuar seperti ODGJ mencari ketiak ular. Sekian, terima gaji, stay tune. Mantap. Besarin berdua aja keren, aku berdampingan sama Bu cantik, seneng aku. Ibunya rambutnya keriting. Bu, bayar berapa ngeritingin rambut Bu kayak gitu? Ini kritik asli, Rifa. Oh asli. Ibu cantik loh, serius. Umurnya berapa sih Bu? Umur? Mau karena kebaikan Tuhan. Oh, kebaikan Tuhan. Bu, Itu umurnya hanya berapa? sementara. Wajah, tubuh itu cuma Masya sementara. Nanti dia Allah, berhikmah sekali. nomor Ibu satu. umurnya berapa emang? Hati yang suci, kudus itu yang nomor 1, Rifa. Masya Allah. Oh, ibu umur berapa? Kita suka menghina orang lain. Oh, janganlah. Kita suka Nggak menghina boleh agama orang menghina. lain. Mutuk Tuhan nggak boleh kan Bu? Karena agama itu pilihan masing-masing. Kita Iya, nggak boleh, betul. boleh maksa. Nggak, Bu, Kita mengutuk nggak Tuhan boleh nggak? Hina. Kalau menghina orang lain kan nggak boleh. Kalau menghina Loh, mana dia? Kena tombak dia. Uni Kena tombak sambil menunggu Uni. Mungkin Pak Welengray bisa ngasih pemasukan kepada Bu Karol, karena Pak Welengray ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus ya, sambil Boleh. Oke, Bu, Kasihan kali dengar Pak Weleng ini. dengar Bu ya. Kasihan. Dirimu Bu, diambil iblis, Weleng. dengar Bu, aku mau ngomong Bu, di mute dulu ya. Ntar gantian ngomong Bu, oke? Aku ngomong dulu Bu ya. Oke, sabar Bu ya. Ya, aku lanjut ya. Ibu percaya Yesus ya. Ibu percaya Yesus sebagai Tuhan ya kan? Nah, terus menurut akun sini, Yesus itu siapa sih? Nyatanya dia bukanlah Tuhan yang sejatinya, Ibu. Terus lantas mengapa namanya selalu muncul dimanapun dia berada? Sespesial itu kan nama Yesus ini? Mengapa namanya selalu disebutkan di dalam doa orang Kristen? Maksud saya di sini Bu, siapa dalang dari semua ini?
bukti bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan. Ada ibu bisa baca nih Yohanes 1 ayat 18, 1 Timotius 6 ayat 16, Yohanes 20 ayat 17 yang berbunyi, Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Yohanes 8 ayat 54 yang berbunyi, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakku lah yang memuliakanku. Di Matius 18 ayat 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa Allahku di surga. Jadi di sini Yesus sangat berharap dan meminta kepada Tuhan, Ibu, bukan dia yang menuhankan dirinya. Ini adalah semua doktrin dan dogma dari gereja yang dibawa oleh Paulus itu sendiri. Ibu sudah terkontaminasi oleh doktrin dan dogma ini, Bu. Sadar dan keluarlah dari kesesatan ini. Ya, silakan lanjut, Bu. Nah, itu tadi karena kamu nggak memiliki iman, Weleng. Kamu nggak baca juga bahwa Yesus berkata, Bapa dan aku adalah satu. Baca juga dong. Ketika murid-muridnya bertanya, Tuhan, Yesus, Guru, tunjukkanlah kepada kami Bapa itu. Di mana Bapa itu? Justru Yesus menghardik muridnya. Kamu ini tidak mengetahui sudah seberapa lama aku bersama-sama kamu. Kamu masih bertanya tentang Bapa. Sama kayak kamu, tidak percaya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu masih bertanya. Kamu melihat aku, berarti kamu melihat Bapa. Bapa dan aku adalah satu, kata Tuhan Yesus loh, bukan saya yang bilang. Dan Yesus berkata lagi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Dan sebelum kamu ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada, kata Tuhan Yesus. Jadi, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Dialah Allah yang hidup, dia Raja segala Raja, dia Allah yang kekal. Barang siapa yang tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan masuk neraka. Barang siapa yang tidak berhidup dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, maka dia masuk neraka. Masain. Jelas, Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya, Bu, bilang Bu sama netizen, Bu, suruh follow akun aku dulu, Bu. Lumayan 1000 bisa buat camp kayak Ibu. Coba, Bu. Bantuin dong. Apa Bu? Apa? Bilangin sama netizen, bantuin dong follow akun Uniripa gitu. Biar 1000, biar bisa buka camp. Oke, siap. Para follower, para penonton semuanya minta tolong akunnya Uniriva di follow ya, supaya bisa open camp Uniriva. Supaya bisa berapologet lagi ya. Keren banget nih. Aku tuh pertama ketemu sama ibu ini tuh kayak punya chemistry, tahu, kayak ada feeling in love gitu. Mungkin kayaknya kita aduh, kenapa Bu? Bu kenapa Bu? Bu kenapa? Kucing. Ibu kenapa? Ibu aman? Ibu sehat? Nggak apa-apa kan? Aman. Aku itu lagi makan ya. Jatuh piringnya. Jadi gimana Bu? Matius 5:42 tadi gimana coba jelaskan. Nah, Matius 5 ayat berapa? Matius 5 nomor 42. 42. Iya, Ibu, cantik, sayang. Matius 5 ayat 42. Ibu kerja di bengkel ya, Bu? Bu, kerja di bengkel ya? Suaminya ya, Bu, ya, kerja di bengkel ya, Bu, ya? Itu rambutnya keguyur cat dong. Rambutnya kuah keguyur sate. cat. Kena kuah sate. Uni turun dulu Uni nanti biar bisa. Oh ya, aku turun dulu ya. Matius 5 ayat 42. Itu judulnya apa tuh judulnya? Judulnya itu tentang Yesus dan hukum Taurat. Nah, kalau yang 42 itu, jadi kita harus baca dari awal sampai akhir. Jangan kita putus-putus ayatnya itu, gitu. Jangan cuma satu ayat. Dari awalnya itu dari judulnya itu kita baca, Bu Ripa. Di bawah ya, gimana coba? Jangan panggil ibu lah, panggil adik lah. Kita kan adik kakak, kita kan bersaudari. Dan itu panjang sekali panggil adik gitu. Dek, Kak, panggil adik, Dek, gitu.
Jadi Itu Bang Juma ada di bawah. Dewa izin pamit, udah 1000 follower. Abu ya, naikin aja Bang Juma ya. Ya, abis ini Bang Juma ya. Abis ini Bang Juma naik, aku juga mau pindah server. Siap, abangku. Tapi ini dulu sama kakak dulu. Cepat Kak, bilang dulu adek itu gimana Kak? Matius 5:42 Kak. Lanjut Kak. Nah, ini kan tentang ayatnya tentang Yesus dan hukum Taurat, Rifa. Jadi harus dibaca dari awal sampai akhir. Jadi saya nggak bisa membaca dengan satu ayat, saya jelaskan nggak bisa. Nggak apa-apa, baca satu kitab nggak apa-apa. 2 jam nggak apa-apa, aku tungguin. Aku tunggu. Demi uang 2 juta nggak apa-apa. Ya. Demi duit 2 juta nggak apa-apa, Bu. Iya. Saya baca dari awal sampai akhir ya. Iya. Oke. Yang penting 2 juta. Tentang Yesus dan hukum Taurat. Iya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Mampus dibaca Aku satu kitab. datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya, kata Yesus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada Emang orang kakak baca lain, dari mana? dia akan menduduki tempat yang paling hina. Kakak baca dari ayat keberapa tuh? Kan ada dari judulnya, Ripa. Oh itu iya. Lanjut. Nggak apa-apa, aku tunggu 2 jam. Yang penting dapat 2 juta. 2 juta. Siapa yang dapat 2 juta, Pak? Ya baca dulu. Jadi di sini ayatnya tadi. Bu, ada Bang Izin Juma. Ibu izin sebentar ya. Saya sapa dulu ya. Guru Bang Juma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Semangat malam Lanjut. semua teman-teman semuanya. Iya lanjut. Saya monitor dulu sambil ngopi. Silakan lanjut. Ya. Bu, ada Bang Zuma, Bu. Lanjut, Bu. Gimana itu, Bu? Bu, buruan. Baca, Bu. Ya. Minum dulu batuk. Oh, minum. Makan nggak apa-apa. Halo, Kan sate. Juma. Kemarin sudah bersama saya Juma ini. Bang Juma. Halo. Assalamualaikum. Halo Ibu. Waalaikum Ibu. Lanjut. Saya monitor dulu silakan. Tengok tuh Bible-nya dibaca. Orang Kristen. Tiru Ibu Caroline. Bible nyampe kucel gitu dibaca terus sama dia tuh. Lanjut. Tuh. Lanjut. Rajin baca dia. Lanjut. Nah, di sini kan tadi sampai mana ya? Ayat berapa tadi? Di ayat ke-20 tadi. Yang udah 20. Baca 20-nya. 20. Ya, kalau nggak salah, bukan 25. Siapa yang Kak, yang 25 Kak. Ini yang 20. Kak dari 25 bukan. Aku salah dari 25. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan hukum-hukum ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga, kata Tuhan Yesus. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, Cepat lama kali ya. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ngeri kali, katanya kasih. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat dan akan sesuatu yang di lama dalam kali, Bah. hati saudaramu terhadap engkau, Kak, lama kali loh, Kak. tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sesungguhnya berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah-tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyalahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas.
kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang menyesatkan, tunggu lihat, jika matamu yang menyesatkan, itu Kak, itu aja langsung 42, udah 42, yang 42 aja langsung cepet 42 aja 42. Aku mau ini nih. 42 kan harus dari awal, Bu. Jadi ya elah, Kakak kelihatan banget menghindar. Bukan baca menghindar. Ini harus dijelaskan ya udah baca dulu aja 42, harus jelasin, nggak apa-apa, baca aja. Nggak bisa, awal. Bang Zuma udah selesai minum kopi. Baca ayat itu dari awal sampai akhir. Yaudah. Kayak elah, gini banget. Tapi sebelum dilanjut ya, sebelum nanti ke Burunda, biar Uni dulu. Tapi Iwan Pilah ya yang belum follow akunnya Bang Zuma ya, ini akun baru lagi. Akun baru. Bantu follow semuanya narasumber di Muslim di atas ya, di follow. Lanjut Uni, lanjut. Ya, insya Allah bentar lagi biar Bang Zuma lanjutkan, biar saya pindah server juga. Ada janji juga di koma lain. Tapi ini dulu, yang 42 dulu, terakhir cepetan Kak. Itu 542, cepetan. Nggak kedengeran Kak. Ya elah, baca satu kitab. Ulang lagi dari awal. Iya Kakak tadi bacanya udah di 35. Ya udah, yang 35 Kakak baca. Jika saya membaca satu ayat aja, maka saya akan menyesatkan orang lain. Waduh, ya udah lanjut Kak. Dari itu Alkitab itu harus dibaca judulnya sampai akhir.